Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menolong setiap hati kita, supaya apa yang disampaikan hari ini boleh menjadi remah dalam kehidupan kita. Kita menaikkan pujian bersama Bapa. Engkau ada bersama
angkat kepala. Kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, kesempatan yang indah bagi setiap kami yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Kami sungguh membuka hati kami Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah Kau berkata-kata kepada setiap hati kami pribadi, lepas pribadi. Apa yang Kau katakan Tuhan, biarlah kami akan memahami dan mengerti benar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, firman Tuhan ini akan menjadi penolong dalam kehidupan setiap kami. Urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Luar biasa pada pagi hari ini. Karena Tuhan bekerja di dalam setiap kita. Haleluya. Saya ingin akan belajar bersama-sama. Terima kasih buat pelayan mimbar yang sudah memimpin dalam beberapa pujian pada pagi hari ini. Siapa yang diberkati? Amin. Haleluya. Katakan amin. Ya, puji Tuhan. Yuk kita akan belajar bersama-sama. Nanti saya akan berikan satu tema, yaitu firman yang dimengerti. Amin. Firman yang dimengerti. Artinya begini saudara. Kita harus mengerti firman. Bukan sekedar tahu, tapi benar-benar mengerti firman. Ya. Satu hari saya didatangi sepasang suami istri, ya, sepasang suami istri. Dia datang dan dia berkata, ya, saya ini menemukan sesuatu yang sangat mengganggu di dalam kehidupan kami berdua. Rasa-rasanya di rumah itu seperti panas, ya. Seperti api yang membara. Wah, saya pikir semangat yang luar biasa, ya. Tetapi ternyata panasnya itu panas yang negatif, ya. Saya enggak betah, ya. Rupanya mereka itu sedang bertengkar hebat, ya. Tetapi kok bisa datang berdua, ya. Ayo kita ini selesaikan saja untuk mengakhiri kita di depan hamba Tuhan. Loh, dulu kan yang meneguhkan bukan ibu gembala gitu. Yang meneguhkan kan kita ada di gereja lain. Enggak, saya akan memutuskan saja di depan saya, maksudnya ya sebagai ibu gembala. Lalu saya katakan, apa ya ingin saudara sampaikan? Ya. Saudara sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, saya bilang gitu ya. Dan kamu menikah di gereja, kamu satu rumah bertahun-tahun bersama dengan anak-anak, ya. Tapi kok mau apa ini? Ya, dia mau akhiri segala sesuatu, ya, yang sudah dia bangun sedemikian. Tetapi rasanya hanya panas yang terjadi. Saya berkata anaknya ini sudah berumur 8 tahun. Anaknya cuma satu, umur 8 tahun. Kalau saya pikir ya sudah 8 tahun berumah tangga. Tetapi yang didapat itu rasanya panas. Ya, dan saat itu saat yang tidak baik-baik bagi mereka. Karena mereka sudah mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinan mereka. Ya. Saya bilang, sudah 8 tahun. Ya, saya bukakan firman Tuhan. Ya, saya bukakan firman Tuhan, saya bilang, ya,
suami istri harus saling menghormati, ya. Ya, istri menghormati suami, suami mengasihi istri. Apa selama ini istri tidak dikasih? Nah, istrinya langsung ya naik suaranya, tinggi suaranya. Suaminya diam saja. Oh, itu suami yang baik. Ya. Tapi ketika saya berkata, suami bagaimana? Sudah cukup, ya sudah cukup. Itu bayangkan kalau gitu tuh selama 8 tahun kayak apa. Mungkin tahun pertama enggak ya baik-baik. Nah mungkin 5 tahun yang tidak baik. Oh itu ternyata sudah dari awal. Begitu dia masuk rumah tangga, seperti itu yang terjadi. Lalu si suami saya persilahkan untuk berkata-kata. Ya. Sekarang suami, apakah sungguh-sungguh engkau mengasihi istrinya? Apakah sungguh-sungguh engkau menghormati suamimu? Gitu ya. Gimana? Wah ya, pertengkaran itu terjadi. Ya, suaminya berkata-kata. Ketika suaminya, aku mengasihi istri. Ya, gimana mengasihi gitu ya? Mententeng. Nah, saya katakan mereka jadi orang Kristen. Saya tanya, tiap minggu ke gereja, iya. Tapi ini yang suka bolos. Enggak usah tanya ya, saya enggak usah nunjukkan yang istri atau yang suami, tapi tahu ya. Salah satu ada yang tidak rajin gitu ya. Nah, kamu ini sudah rajin datang dalam ibadah. Tapi kok terjadi seperti ini? Karena saya katakan ya, karena kamu tidak mengerti firman. Kalau engkau mengerti firman, akan dan tidak akan terjadi seperti ini. Saya katakan, saya uraikan tentang suami istri, kehidupan suami istri. Lalu suaminya dia mulai tunduk. Betul, saya belum bisa mengasihi istri sepenuhnya. Istrinya tidak berani bicara lagi. Nah, tapi istrinya dia tunduk dan dia mulai neteskan air mata. Dan istrinya bilang, saya pun tidak pernah menghormati suami. Saya selalu mengeluh ke tetangga-tetangga. Bahkan saya pun tidak pernah datang ke hamba Tuhan yang dulu saya dinikahkan. Nah, saya hanya bicara bilang gitu. Ya, karena engkau datang di dalam rumah Tuhan, beribadah dalam rumah Tuhan, engkau mendengar tapi tidak pernah engkau renungkan dan engkau lakukan. Kalau engkau mendengar firman dan engkau mengerti firman, tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Karena mereka hanya mendengar lalu sudah keluar. Dan tidak ada apa-apa. Apalagi yang namanya baca firman. Nah, kalau disuruh baca firman di layar gitu ya, dia pikirannya kemana-mana. Nah itu yang menjadi panas di dalam hubungan suami istri. Saya katakan, gimana? Mulai detik ini suami mau mengasihi istri? Ya, jujur. Ya, saya katakan jujur. Rupanya suami ini dia dapat bekerja ya, dia dapat penghasilan, tapi tidak pernah diberitahukan kepada istrinya. Ya, penghasilannya itu 1 bulan 10 juta. Istrinya kaget, hah? Kok aku enggak pernah ngerti? Ya, nah istrinya dia tunduk saat itu. Benar, dia tidak pernah jujur kepada istri. Dan istrinya lalu mulai bilang, saya benar-benar tidak pernah menghormati suami. Saya katakan ya, mulai
saat ini. Ya, itu siang-siang kira-kira jam 3. Ya, mulai saat ini. Apakah engkau sungguh-sungguh mau mengerti firman? Karena kalian ini tidak ngerti firman. Tidak pernah melakukan firman Tuhan. Lalu mau saling mengampuni? Mulai saat ini mau si suami menghormati, mengasihi istri. Dan istri mau menghormati suami. Mau Bu Pendeta, mau. Ya. Berjanji di hadapan Tuhan. Saya katakan ya. Lalu dia pegangan tangan. Suruh pegangan tangan tuh malah suaminya ngerangkul ya. Dirangkul gini istrinya. Lalu saya tunduk. Saya doa agak lama biar yang rangkulan itu lama. Betul ya. Itu duduk berdampingan. Saya pengen seperti itu. Ya. Lalu setelah selesai ternyata yang laki itu ngerangkul, yang tangan yang kanan ngerangkul, yang kiri itu saling berjabatan, taruh di pahanya, ya, taruh di pahanya suami. Wah, itu kan baik, ya. Terus gimana? Cukup? Saya bilang gitu ya. Terus istrinya bilang gini, saya akan memulai lagi. Seneng gak? Karena engkau mau mengerti firman Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan itu perlu dimengerti. Marahan 5 hari tidak perlu terjadi kalau engkau mengerti firman Tuhan. Amin. Ya. Perceraian tidak akan terjadi kalau engkau mengerti firman. Diam-diaman itu tidak akan terjadi dan tidak akan menyelesaikan. Yang bisa menyelesaikan siapa? Ketika kita mengerti firman Tuhan. Amin. Ada yang di sini lagi diam-diaman? Enggak ada ya? Yang saat ini hadir mau mengerti firman? Amin. Enggak ada pertengkaran di rumah? Nah, yang ada karena mengerti firman. Apa sih mengerti firman? Ya, mengerti firman itu tidak cukup hanya didengar. Orang yang mengerti firman itu orang yang mendengar dan dia merenungkan dan dia melakukan. Merenungkan dan dihidupi di dalam kehidupan dan melakukan. Amin. Saudara pernah mendengar firman? Ya. Saudara pernah merenungkan firman? Nek merenungkan ya pastinya yuk baca ya, ingat itu merenungkan. Oh ya, firman Tuhan itu bicara seperti ini. Saudara melakukan firman Tuhan? Ya, saudara melakukan firman Tuhan? Nah, amin itu mantep, itu artinya benar-benar. Ya, dilakukan. Jadi saya berkata, firman Tuhan berkata, orang yang mengerti firman, firman itu yang akan mengubah setiap masalah. Masalah setiap orang itu pasti menghadapi yang namanya tantangan. Yuk saya akan baca, kita akan sama-sama baca ya. Di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-19 ya. Ini satu ayat ini dulu ya. Yuk kita bangkit berdiri, baca di Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-19. Yuk.
1, 2, 3. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Amin. Ya, silakan duduk. Ya. Jadi kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat. Yang tidak mengerti, datang si jahat. Ya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur. Artinya apa, saudara? Dia mendengar firman tetapi tidak ngerti. Jadi yang saya tadi katakan itu benar-benar terjadi loh. Ya. Karena dia datang menyampaikan seperti itu. Ya, saya diberi nomor WA-nya. Ya, saya 1 minggu kemudian saya kirimi ayat-ayat yang saudara buat itu loh di renungan KKA ya, di renungan KKA itu saya bagikan ke mereka. Jadi di renungan KKA itu bagikan ke anggota KKA ya, setiap hari kan ada ya. Yuk dibagikan bagi yang sibuk-sibuk bisa membaca firman. Itu saya sampaikan ke mereka dan sampai saat ini dia selalu berkata, kami baik-baik di dalam Tuhan. Nah, orang yang mengerti firman dan firman itu yang menolong di dalam setiap masalah. Jadi perlu ya mengerti firman. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada semua orang. Dan saat ini saya percaya kepada setiap kita tentang kerajaan surga. Ya, di dalam firman Tuhan ada katakan bahwa kerajaan surga bukanlah makanan dan minuman, tetapi apa? Tetapi soal kebenaran dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Ya, itu ada di Roma ya kalau tidak salah. Nah, artinya apa saudara? Bukan soal dunia ini loh, tetapi soal kebenaran dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Ya, itu kerajaan surga. Saudara setiap hari doa Bapa kami itu bilang gini, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ya, artinya datang di dalam hati kita, dalam rumah tangga kita seperti di surga. Kita mengerti firman itu yang akan menyelesaikan segala masalah. Hanya dalam beberapa menit saja. Ya, ketika saya menyatukan mereka kembali, saya hanya berkata ini firman Tuhan. Kalau engkau tidak ngerti dalam beberapa menit saja, itu terjadi kekacauan. Apalagi kalau kita tidak pernah dengar firman Tuhan setiap hari. Tidak baca firman Tuhan setiap hari. Sekarang dimudahkan ya. Kami di sini ada KKA. Itu untuk apa toh? Bukan untuk kita sendiri, bagikan ke anggotanya. Ayo dibuka, dibaca. Ya, saudara sudah ditolong. Ya, yang sibuk-sibuk sudah ditolong oleh renungan itu. Baca firman Tuhan, renungkan, itu artinya dihidupi dan lakukan. Kenapa sih kita perlu untuk kita hidup di dalam dunia ini menikmati kebaikan Tuhan?
Ya. Kemarin sudah saya sampaikan ya, menikmati kebaikan Tuhan. Nah, ada rahasia. Ya, ada rahasia di dalam kekuatan firman yang saudara harus mengerti. Ya, jadi mengerti tidak cukup hanya didengar, lalu direnungkan, enggak dilakukan, percuma saudara. Ya, tetapi benar-benar didengar, direnungkan dan dilakukan dalam hidupmu setiap hari. Karena hidup kita ini selalu yang namanya ada tantangan, itu pasti ada tantangan apapun. Ya, saya sampaikan ada 3 rahasia kekuatan di dalam mengerti firman Tuhan. Yuk yang pertama, yuk di dalam Matius tadi pasal 13 ayat yang ke-23. Tadi 19 ya. Ayat yang ke-20 sampai 21 dulu. Ya, nanti ada 3 hal. Yang ayat yang ke-20 berkata gini. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu segera menerimanya dengan gembira. Tapi ayat yang ke-21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, ya, karena engkau mau menghidupi firman, apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Gini ya, ada anak-anak atau orang-orang Kristen, dia menikah karena cinta. Ya, karena cinta. Lalu orang Kristen itu murtad, ada enggak? Ada enggak? Hah? Ada? Ada ya? Dikatakan, apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Mari kita sebagai orang-orang Kristen, kita mau berpegang kepada firman Tuhan yang kita mengerti. Amin. Yuk katakan, firman Tuhan yang aku mengerti. Ayo 1, 2, 3. Firman Tuhan yang aku mengerti. Ia akan menolong saudara di dalam saudara mengalami atau menghadapi penganiayaan, menghadapi penindasan, menghadapi tantangan. Itu firman. Bukan karena engkau saja yang mengerti, mudeng kok aku mudeng. Enggak saudara, tapi firman itu loh yang kau mengerti, itu yang membuat engkau kuat di dalam menghadapi penindasan dan penganiayaan. Ya, penindasan contohnya, ya, orang mau naik pangkat, ya, harus tinggalkan Yesus. Ada enggak di pekerjaan-pekerjaan saudara? Ada ya? Kau tinggalkan Yesus. Tetapi saya mendengar kesaksian, ada seorang Kristen yang berkata gini, sekali Yesus, aku tetap Yesus. Itu luar biasa, karena dia apa? Mengerti firman. Saya katakan, engkau katakan sekali Yesus tetap Yesus, tapi engkau naik pangkat enggak? Aku naik pangkat. Amin. Firman itu memberi kekuatan kepada yang lemah, yang sedang menghadapi penindasan, penganiayaan. Nah, ini banyak terjadi. Tetapi luar biasa, kekuatan firman yang dimengerti. Saudara harus mengerti firman. Amin. Nah, yang kedua,
Yuk di dalam ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini. Orang yang mendengar, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, jadi Bapak Ibu, kekuatan firman Tuhan itu akan menolong saudara di dalam menghadapi kekhawatiran. Ya, itu firman Tuhan akan memberi kekuatan kepada setiap orang percaya yang menghadapi kekhawatiran. Kalau di dalam Matius pasal 6 dikatakan, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Apa yang engkau pakai, apa yang engkau makan dan minum, ya. Jangan kamu khawatir, tapi disuruh apa? Pandang burung-burung di udara yang tidak mencari makan, tetapi ia bisa makan, menikmati. Suruh mandang burung. Ya. Apakah saudara kalau suruh firman Tuhan, pandanglah burung-burung. Saudara lalu manggil burung-burung, diopen gitu ya. Dipelihara burung-burung, suruh mandang itu terus? Enggak saudara. Tapi arti rohaninya, engkau cara pandangmu tuh loh kepada burung-burung. Ia tidak mencari, dia tidak mendapatkan pekerjaan untuk makan, tetapi ia bebas disediakan oleh Tuhan. Jadi cara pandangmu. Juga disampaikan, pandanglah bunga bakung. Tahu bunga bakung itu indah. Ya, kalau saya baca di Matius pasal 6 kalau tidak salah itu ya. Tentang kekhawatiran. Ya, betul. Matius pasal 6 itu ayat yang ke-25, 26 ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Artinya apa? Tuhan itu sediakan loh. Engkau hanya memandang kepada burung. Artinya apa? Cara pandangmu kepada setiap kehidupan ini loh. Tuhan aja pelihara kok, hanya makan satu hari satu kali. Gak akan mati karena Tuhan itu menyediakan. Amin. Jangan kamu khawatir. Jadi ketika kita mengerti firman, firman itu mempunyai kekuatan untuk kamu tidak khawatir. Amin. Amin. Ya, jadi yang ke-20 ya 28 dikatakan gini ya pada Matius 6. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Nah, pakaian ya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata, Yesus berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Pandang bunga bakung. Nah, bunga bakung ini rupanya bunga bakung itu sangat
sangat indah, warna-warni yang menyatu. Kalau dulu oranye sama hijau nggak cocok ya. Tetapi kalau mandang bunga bakung ini cocok, saudara. Buktinya sampai sekarang cocok ya. Banyak sih orang yang pakai itu celananya merah, atasnya oranye. Nah, gitu ya. Banyak ya, lihat ya. Nah, anak-anak kecil juga gitu kok ya warnanya. Nah, artinya apa, saudara? Cara pandangmu kepada bunga bakung lebih indah dari pakaian Salomo yang kaya raya. Artinya apa? Tuhan tuh mampu menyediakan, jadi jangan khawatir. Haleluya. Kembali ke Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 tadi yang kedua. Ya, karena firman Tuhan yang engkau mengerti, yang kita mengerti itu memberi kekuatan untuk tidak kamu khawatir. Dan tipu daya kekayaan. Kekayaan itu tidak menjamin bahagia. Betul enggak? Nah, berarti ini saudara-saudara kaya. Ternyata kaya itu tidak membawa kebahagiaan. Bisa loh jadi sombong. Lalu kalau sudah sombong jadi angkuh. Enggak peduli dengan orang lain. Ada. Nah, tapi puji Tuhan, di tempat ini yang saat ini ada engkau kaya tapi engkau murah hati. Amin. Engkau kaya tapi engkau lemah lembut. Ya, engkau punya segalanya tapi engkau tetap lemah lembut. Ya, puji Tuhan, kekayaanmu tidak membuat kamu sombong. Amin. Saya berdoa, ya semua kaya. Amin. Punya apa-apa, tapi engkau diberi anugerah oleh Tuhan. Hati yang lemah lembut, hati yang murah hati, seperti Yesus yang memberi kita. Betul? Amin. Ya, yuk yang ketiga. Yuk saya ingin membaca di Matius pasal yang ke-13 tadi. Ayat yang ke-23. Ya, ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Jadi yang mengerti itu akan berbuah. Buahnya apa, saudara? Orang yang mengerti, buah paling mudah lah, buah pertobatan. Nah, saya percaya di sini sudah bertobat ya. Amin. Sudah bertobat, yang dulu pemarah sekarang sudah jadi lembut, murah senyum. Nah, betul ya, sidik-sidik marah jadi murah senyum. Yang dulu perokok katakan ya, tapi sekarang sudah bertobat itu berarti sudah tidak lagi. Kalau ada orang, wah Bu, dulu saya sehari itu bisa tiga apa ya? 3 slop itu apa? Nah, 3. Tapi sekarang lumayan sudah tinggal 1. Belum bertobat. Betul ya? Kalau yang dulu 4 sekarang sudah tidak. Kalau sekarang 1 itu namanya belum bertobat. Itu sedang berobat jalan. Sakitnya masih ada, sedang berobat jalan terus menerus. Bertobat. Itu loh, orang yang mengerti firman, ia akan berbuah.
Ayo, yuk sekarang baca bareng-bareng ya ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Jadi benar-benar bertobat. Kalau dulu 5 ya sekarang sudah enggak. Ya. Kalau dulu senengnya goda orang. Ya, pakai istri-istri orang, suami-suami orang. Sekarang sudah tidak. Melerok pun sudah tidak. Namanya apa? Bertobat. Buahnya itu bertobat. Amin. Ya, aminnya cuma dikit. Amin. Ya. Itu artinya tidak. Ya. Haleluya. Mari. Ya. Buah pertobatan. Haleluya. Saya berdoa saudara diberkati Tuhan. Karena saudara mengerti firman. Ya. Kalau dulu misalnya boros banget. Sampai suaminya aduh tobat. Jangan boros. Nah, artinya apa sih boros? Kepengen apa-apa dibeli. Kepengen apa-apa dibeli buat foya-foya misalnya ya, buat beli. Janganlah, sekarang harus bisa memilih yang lebih berguna, yang lebih bermanfaat. Ya terkadang ya, saya pernah mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan. Dulu dia masih kecil itu dia bisa melihat. Ya, normal artinya. Satu saat ketika kelas 2 SD, dia jatuh bermain itu di selokan, kalen gitu ya, kalen yang agak dalam. Jadi ketika dia jatuh terguling di situ dan sampai tidak sadar, menjadi buta. Ya, sejak saat itu. Dan saat ini dia masih hidup, tapi dia menjadi seorang hamba Tuhan. Pernah berkhotbah di sini, ya dia katakan, Cik Kim, ya dia sangat tahu, ya walaupun dia tidak melihat, tapi dia mendengar suara, kok tahu ya? Nah, bilang rupanya kalau saya dibuat buta, ya kalau saya buta saat ini aman, karena orang buta tidak bisa berbuat dosa. Ya, mau apa, saudara? Ketika dia menjadi seorang hamba Tuhan, memang ya ada orang yang mau menikah, ada orang yang baptis, dia selalu melihat hal-hal yang luar biasa. Tetapi tidak bisa melihat orang yang bertengkar. Itu suara apa itu? Ya, tidak. Jadi dia katakan, saya sungguh diselamatkan oleh Tuhan karena saya tidak bisa berbuat jahat atau berbuat dosa. Karena pada masa kecil dia sangat-sangat nakal. Ya, dia kalau keluar tidak pernah lewat pintu, lewatnya jendela. Kalau dia kumpul dengan teman, maunya teman harus ada di bawahnya dia. Kalau ada yang lebih pintar dia tidak suka. Makanya kalau mainan itu jungkir balik kemana-mana. Tapi dia bersyukur. Dia juga punya istri. Istrinya cantik. Ibu Me tahu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita yang mengerti firman. Karena firman itu punya kekuatan. Ya. Untuk menghasilkan apa? Buah. Ya, salah satu buah pertobatan. Ya, ada buah kasih. Kasih itu bukan kemauan setiap kita, maksudnya bukan kekuatan setiap kita.
Ya, tetapi itu kekuatan firman. Mampu untuk mengasihi, mampu untuk mengampuni, itu kekuatan firman. Jadi kalau orang yang sungguh-sungguh mengerti firman, ia akan berbuah. Katakan, ada yang 100 kali lipat, ada yang 50 kali lipat, 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Artinya apa saudara? Ya pertobatan, ya kasih itu sungguh-sungguh. Nah, kasih itu akan dibimbing terus di dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Yang mengerti firman Tuhan katakan amin. Amin. Ya. Ia peka akan suara Tuhan. Bisa berbuah kali lipat. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan setiap kita untuk kita mengerti firman Tuhan. Karena firman Tuhan ada kekuatan. Tadi apa? Kekuatan yang pertama, kekuatan menghadapi tantangan, penindasan, ya, kuat. Yang kedua menghadapi kekhawatiran, ya. Engkau kuat karena engkau mengerti firman. Yang ketiga, memberikan kuasa untuk berbuah. Ya, kami akan doa. Yuk, haleluya. Nanti pemain musik WL Singer bisa maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami melihat perkara-perkara yang dahsyat. Ketika kami sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memberikan kekuatan kepada setiap kami. Ketika kami menghadapi kekhawatiran. Ketika kami menghadapi tantangan. Bahkan firman Tuhan itu akan memberikan buah di dalam kehidupan setiap kami untuk jadi berkat. Terima kasih Bapa di surga. Kebenaran yang Tuhan Kau sampaikan pada pagi hari ini sungguh-sungguh menjadi satu langkah kami untuk kami terus maju bersama Tuhan di dalam iman kami kepada Tuhan. Engkau memberkati setiap kami pada pagi hari ini. Setiap pribadi lepas pribadi. Ada pergumulan dan banyak tantangan yang kami hadapi. Tetapi satu hal yang Tuhan ingin supaya kami mengerti firman Tuhan. Mendengar dan merenungkan, menghidupi dan melakukan. Itu yang Tuhan kehendaki. Supaya kami diberi kekuatan untuk menghadapi setiap kekhawatiran dunia ini. Untuk kami mampu menghadapi setiap tantangan. Kami tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih, berkati Tuhan dalam nama Yesus. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.